Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Terima kasih kamu sudah bergabung lagi di sini. Dan kali ini aku mau ajak kalian untuk dengar kisah inspiratif dari wanita hebat. Beliau adalah CEO dan Presiden Director dari Aptawita Media Group. Ini dia Erika Amalia. Halo Kak Erika. Halo Nelma, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik. Gimana di sana? Baik juga ya? Baik, Alhamdulillah. Kak, aku mau tanya, jadi kamu CEO dan Presiden Director dari Aptawita Media Group. Bisa ceritain nggak Aptawita Media Group itu apa sih? Iya. Aptawita Media Group itu adalah PR publishing company ya, yang saya dan partner saya itu dirikan sejak 2013 awal ya. Kita ketemu setahun sebelumnya gitu untuk pada akhirnya kita tuh sepakat membuat satu PR publishing company gitu. Asalnya tuh kenapa sih kita tuh ingin membuat PR publishing company gitu ya, karena kita melihat kebutuhan untuk corporate di publishing ini udah semakin besar gitu, dan demand-nya itu nggak hanya cuma sebatas jurnal perusahaan, tapi gimana cara mereka memoles diri mereka secara media gitu ya untuk publik. Jadi hal tersebut tuh nggak hanya serta merta dilakukan oleh internal PR department gitu, cuman memang harus melibatkan third party yang memang benar-benar profesional di bidangnya. Kebetulan juga backgroundnya Kak Erika di publishing itu udah melanglang buana ya, mulai dari majalah perempuan gitu, terus sempat juga ke apa namanya majalah desain gitu ya, dan majalah lifestyle, sampai pada akhirnya memang ada kebutuhan klien corporate untuk grooming dia punya apa namanya jurnal image gitu. Nah, di situ kita masuk gitu. Tapi seiring waktu ngerjain majalah untuk perusahaan itu tuh kita tetap sebenarnya harus punya end product gitu. Nah, dari situlah akhirnya Aptawita Media Group berkembang punya dua title. Pertama itu kita memang masih franchise dengan Men's The Men's Folio Singapura gitu, dan akhirnya kita resmi sekitar 3 tahun yang lalu didiri as The Folio Indonesia gitu ya. Nah, untuk yang majalah satunya adalah majalah desain, itu style and decor gitu, karena memang berangkat dari mostly sebagian besar kliennya Aptawita Media Group itu tuh home appliances company. Jadi memang relatednya ke desain dan juga building material ya. Nah, seiring waktu kita nggak hanya terbatas sampai PR publishing, kita pun juga udah mulai sedikit PR agency dalam arti kategori event ya. Jadi karena memang kita tuh media, otomatis ya kita banyak melihat tren itu di mana, market itu seperti apa gitu ya. Dan itu akan jadi satu basic yang ideal sekali. Once memang klien itu mau bikin satu event yang memang kena dengan trennya gitu, mereka pasti minta kita yang untuk melakukan itu. Gitu. Nah, apa namanya, sampai di situ kita nggak cuma puas, oh oke, kita bikin event gitu, dan kita pun juga apa namanya merambah juga sebagai retail consultant, baik saya dan partner saya. Kalau saya memang retail consultant untuk apa namanya furniture company, dan kalau untuk partner saya lebih ke fashion brand gitu. Jadi banyak sih gitu kegiatan-kegiatan yang berkembang dari situ. Cuman seiring waktu ya kita happy sekali karena memang ternyata sudah sangat diakui, alhamdulillah. Ya, 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 ya. Aku ini menghubungi Kak Erika juga salah satunya karena nama Aptawita Group ini sudah cukup besar dan ternyata ada, wow, ada Kak Erika. Aku tahu nih aku harus minta Erika. Ilmunya pasti bermanfaat banget buat aku dan teman-teman di sini. Nah, Kak,
sebelum kamu ada Iya. di saat ini, pastinya kan ada perjalanan dulu yang kamu lewati. Tadi kamu sudah cerita melanglang buana. Bisa ceritain nggak sih Kak dari awal perjalanan karir kamu sampai bisa seperti sekarang ini? Iya, kalau untuk perjalanan sih sebenarnya basicnya karir ideal itu berangkat dari hobi ya Nelma, Oh, gitu ya. Jadi kayak Rika memang dari kecil itu hobi banget baca majalah ya, oke. gitu. Walaupun pada akhirnya selain memang majalah, passion kedua itu adalah desain, gitu. Saat itu desainnya itu masih belum fokus antara mana fokusnya interior atau arsitektur, tapi memang karena apa namanya saran dari orang tua untuk lebih menekuni arsitektur karena memang itu yang lebih challenging gitu. Saat kita orang tua tuh kan selalu pasti nyaranin kita kalau kita mau ngambil satu apa pendidikan itu tuh sesuatu yang pada akhirnya tuh challenge yourself ya. Jadi akhirnya milihlah arsitektur gitu. Kak, sekarang udah berapa banyak karyawannya di Aptawita Media Group, Kak? Surprisingly kita datang dari tim yang kecil ya, kita nggak tim besar gitu. Baik apa namanya majalah ataupun sekarang Kak Erika juga dipercaya untuk handle furniture company ya, kita juga tim nggak banyak karena uh, jujur yang namanya menghandle satu bisnis itu mungkin kalau untuk run the business and then sell your product Hmm. itu tuh nggak sesusah dari yang namanya human management gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk suksesnya satu perusahaan, kalau menurut Kak Erika itu kita nggak bisa terlalu banyak orang gitu. Jadi kita uh, biasakan kalau namanya bikin perusahaan itu kayak punya keluarga. Kita nggak mungkin yang namanya keluarga sangat besar karena kita bisa-bisa satu sama lain kita nggak kenal gitu ya. Cuman kalau seandainya kita berangkat dari tim yang kecil, koordinasinya itu akan lebih bagus gitu karena komunikasinya juga akan lebih lancar ya Nelma. Oke, jadi keep things small ya, keep the team Yes, small. betul, Oke. betul. Eh, Karena satu lagi, ini Mbak Kak Erika mau nambahin ya, ya, ya. yang pasti kalau namanya industri kreatif itu akan lebih efektif kalau yang namanya operation cost-nya itu jangan besar. Karena kenapa? Di bisnis kreatif dan lifestyle Hmm. itu yang namanya expenses untuk apa namanya kita bilang mungkin lifestyle expenses-nya itu besar Ya. gitu. Jadi usahakan operation cost-nya itu memang untuk yang rutinnya itu kita jangan besar. Jadi itu dengan seperti itu kita tuh akan bisa ada profit dan ada benefit di kita gitu. Kalau untuk teamwork itu adalah gimana caranya kita kasih uh, semangat itu semangat sama rasa percaya diri karena kadang-kadang yang paling susah itu adalah untuk encourage orang lain bahwa they can do it Hmm. gitu loh. Dan itu memang harus dimulai dari kita aja bisa, kamu juga pasti bisa. Jadi itu basic banget yang harus kita terapin when we have teamwork gitu ya. Terus apa namanya, walaupun memang orang pada bilang sekarang era digital, offline store udah nggak oke lagi, ataupun ibaratnya wah cetak udah nggak ini lagi gitu. Perlu diingat bahwa yang namanya apapun dalam kehidupan ini adalah perputaran waktu ya. Jadi kita mungkin berbicara seperti ini bisa kita ambil contoh kasus kayak kenapa pada akhirnya lukisan itu tidak in semenjak kamera itu ditemukan gitu. Tapi pada akhirnya lukisan itu tetap mempunyai value-nya sendiri. Jadi Kak Rika percaya bahwa apapun perkembangan zaman ya, apapun perkembangan teknologi, yang namanya manusia itu harafiahnya akan selalu tetap menjadi manusia. Jadi kita pasti akan lebih merasa secure, pasti akan lebih merasa komplit kalau kita tuh touch, we feel, we see, ya, gitu. Dari yang apapun yang terjadi dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Nah, Kak, di masa pandemi ini nih yang masih berlangsung ya, kemarin gimana Kak menyiasatinya? I mean, kan eh, apa majalah ini harus tetap berjalan ya, sementara kan nggak bisa keluar. Konten itu bisa diproduksi di rumah. Gimana menyiasatinya? Bisa. Justru itu adalah hal positif kalau menurut Kak Erika ya. Dengan adanya kejadian ini sebenarnya justru merubah persepsi kita bahwa ya itu lagi balik lagi manusia itu tetap manusia, bahwa
semaju-majunya apapun peradaban, segala sesuatunya itu sebenarnya bisa kita lakukan dari mana aja, karena memang dasarnya manusia itu adalah untuk menghidupi dirinya sendiri, berkegiatan di sekitar dirinya sendiri, gitu ya. Memang butuh interaksi, tapi pada balik-balik lagi adalah manusia itu tetap individu, gitu ya. Jadi walaupun dengan pandemi ataupun masa lockdown yang sempat kita semua di seluruh dunia ini alami ya, kita belajar bahwa kita lebih menghargai waktu dan kita lebih menghargai diri kita sendiri. Bahwa apapun kewajiban yang harus kita lakukan, sebenarnya faktor utama yang harus kita pikirin itu adalah kita sebagai manusia. Dan kedua adalah kita sebagai manusia memang yang butuh berkegiatan, yang butuh bermata pencaharian. Gitu. Jadi gimana caranya bahwa segala sesuatunya itu sebenarnya bisa disesuaikan, asal pertanyaannya adalah mau apa enggak, dan sekreatif mana kita bisa melakukan itu, gitu ya. Kayak majalah mungkin kan memang harus cetak gitu, tapi ibaratnya gimana majalah mau dicetak kalau seandainya interaksi tidak ada, gitu kan. Banyak hal lain yang bisa dilakuin, mungkin kita bisa yang sudah dilakuin sama kita Akta Media Group sih, kita memang ada website yang memang semua pembaca kita tuh bisa mendownload majalah kita. Tapi sebelumnya biasanya kita hanya melakukan itu untuk back issue. Nah, yang sekarang ini kita berlakukan untuk yang current issue. Jadi semua orang udah bisa download, dan hal seperti ini sebenarnya udah dilakukan sama semua publishing company di secara worldwide gitu ya. Tapi memang secara frekuensi hal tersebut lebih intens sekarang, karena memang kita tidak dianjurkan untuk berinteraksi dulu gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah cara gitu. Tapi memang balik-balik lagi ya, it feels different gitu. Cuman gimana caranya kita tuh bisa adjust itu semua gitu. Kayaknya Kak, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah yang menonton video ini supaya mereka bisa mengikuti jejak kamu sampai di posisi sekarang ini? Ya, kalau Kak Erika sih message-nya cuma satu ya, you should have your hobbies gitu. Dari hobi itu yang akan membuat kamu menjadi dirimu sendiri. Itu dulu sih. Wow. Jadi from your hobbies. Semuanya berawal dari hobi. Memang kalau kita lebih senang, kita juga lebih mudah untuk menjalaninya ya Kak ya. Betul. Bukan. Wow, jadi apalagi ini jadi dari hobi jadi sesuatu yang sangat besar dan bisa bermanfaat, ya, menghidupi banyak karyawan, juga dinikmati banyak orang, ya. Wow, kamu luar biasa, keren banget Kak Erika. Thank you so much. Nelma juga. Masya Allah. Ya, kita nggak ketemu lama, tahu-tahu sekarang di London udah jadi seperti ini. Luar biasa. Salut. Kalau tetap London main-main ya. Sama-sama. Terima kasih juga Nelma. Salam juga buat suami. Stay healthy and stay safe di UK ya. Bye.